Selamat pagi, halo semuanya. Apa kabar? Market libur, kita coba analisa, bukan analisa sih, belajar lah ya. Belajar menentukan atau marking zone SNR ya, support dan resisten. Yang belum tahu tentang support dan resisten ya bisa googling lah ya. Support lantai, resisten atap dan seterusnya, dasarnya seperti itu. Jadi kita menentukan support dan resisten itu kan seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa bicara support dan resisten kita nyari yang pergerakannya masif, artinya di mana ada big player masuk, itu kita akan tandai sebagai resisten. Misalnya kan kayak gini, naik dikit terus jatuh, nah ini valid ya, valid SNR. Atau kalau penurunan itu biasanya seperti ini, turun dikit terus naik, nah ini valid SNR, dimana nanti harga pasti akan pullback ke sini dan seterusnya gitu ya. Atau itu yang pertama. Yang kedua seperti ini, naik dikit terus kemudian turun, bikin second movement, jatuh. Nah, second movement ini, ketika ada second movement seperti ini menjadi valid SNR gitu ya. Ini garis atas ini valid SNR. Nah, oke. Itu tentang valid SNR. Kita ambil contoh di sini ya. Ini kan naiknya harga ini kan dari sini nih. Dari sini terus dari sini ada second movement ini terus naik, jatuh kan gitu. Di sini ada pullback dikit terus jatuh ke sini mentok. Nah, ini balik lagi ke sini, pullback, jatuh ke sini. Ini sebelah kiri sana ya ada SNR gitu loh. Terus pullback ke sini lagi ya kan, jatuh. Nah, gitu kan marketnya. Terus kalau yang kenaikannya kan dia berawal dari sini nih, naik break ya kan, break ini SNR ini. Nah ini terus pullback, nah, naik pullback ke zona yang sama ini yang tadi kita marking di sini, naik break. Nah ini break, nggak ada pullbacknya, naik pullback. Nah ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah zona yang sudah ke break namun belum di pullback. Mana ini dia. Kalau ini kan udah di pullback, ini udah pullback, ini juga udah di pullback kan tadi ya. Saya ingin bahas yang kenaikannya ke sini nih sampai sekarang ini ya. Ada satu zona yang di break tapi belum di pullback. Harusnya kan dia kalau SNR itu kan, kalau di sini ada zona SNR yang valid, maka dia harus naik turun gini, pullback baru naik, pullback break zona ini, pullback dan kayak gini kan gitu ya. Nah, artinya jika zona itu belum di pullback, maka suatu saat ini akan balik ke sini untuk pullback. Baru kalau memang dia break ke bawah ya dia akan terus ngambil lantai di bawahnya lagi. Break ini ya dia ngambil lantai bawahnya lagi. Tapi sebaliknya jika dia turun ke sini kemudian nggak tembus ya dia balik lagi ke sini, lebih tinggi lagi ke sini gitu loh. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi zona-zona yang saya marking ini ya ini ya week ini ya, week atau shadow, sumbu lah ya, sumbu. Saya letakkan garis kuning ini di ujung shadow dan juga ujung body ya, intinya full shadow lah ya, full shadownya saja. Terus kemudian ini gitu ya, lalu ini gitu ya. Ini lebih dulu saya marking karena memang di sinilah kemudian ya tadi misalnya ini ada pergerakan second movement seret, berarti sini valid gitu loh ya kan, valid SNR gitu. Terus kemudian selain di sini ada di
ini ya kan, ini. Nah ini terus kenaikannya ya nyatanya dia kesini pullback. Nah ini zona ini tetap ini kan. Terus zona ini ya kan, di sini udah di pullback. Selanjutnya ya ini zonanya kemudian akan diambil gitu loh, liquidity-nya ada di sini terakhir. Namun ya tadi ya ada zona SNR yang belum di pullback, yaitu ini. Bisa jadi dia kesini. Untuk menentukan atau bagaimana dia akan pullback ke sini, saya biasanya pakai Fibonacci retracement. Saya biasanya menarik Fibo itu satu candle saja sih, satu candle atau base candle lah ya, base ya, candle yang saya jadikan base untuk penarikan Fibonacci lah ini. Itu adalah ya ada beberapa syarat ya, syaratnya ada 4, salah satunya ya dia tidak boleh lebih besar dari candle 20 candle sebelumnya, dan seterusnya. Dia harus bodinya tidak boleh kurang dari 52% dan seterusnya gitu ya. Body harus lebih besar daripada shadow dan seterusnya. Maka candle ini yang memenuhi syarat. Nah ini ya, saya akan tarik Fibo di situ. Fibo dari sini 100-nya di sini, 0-nya di ujung shadow. Mana ujung shadownya nih? Ini nih. Nah ini juga di ujung shadow candle. Artinya satu candle full lah ya, gabungan shadow dan gabungan ekor dan body ya, body candle. Nah sebentar, saya rubah warnanya dulu menjadi apa nih, kuning lah ya. Oh sorry, bukan kuning, ungu biar jelas ya, biar beda sama yang lain. Oke. Nah there it is. Seperti yang seringkali saya sampaikan atau banyak orang bilang lah ya, Fibo ini ketika sudah naik ke 161 maka dia akan ke 261. Nah setelah 261 dia biasanya balik ke 161. Nah apakah ini kebetulan, kok kenapa sebuah zona ini belum di pullback dan dia harus mungkin kembali ke sini ya, ke 261 baru lanjut ke 423. Ya tidak gampang, mungkin dia akan putar-putar di sini ke arah 21, muter-muter dulu di situ, naik turun baru terus ke sini kan itu. Kalau nanti sudah break hit 423 ya kita lihat selanjutnya apakah candle bergerak di atasnya 423 atau dia close di bawahnya 423. Kalau bergerak atau close di bawahnya 423 ya berarti kita pasang Fibo lagi yang arah ke bawah kayak gitu. Jadi itu ya, jadi sebuah gabungan, bukan gabungan sih, saya coba melihat Fibo ini hanya untuk area valid SNR yang dimana akan di pullback. Ternyata di sini matching dengan ini dia kan. Tadi kan kita sudah bahas bahwa area ini naik pullback ke zona ini lagi, naik break resisten ini, mentok resisten ini, pullback kan gitu, break ya kan, naik terus zona ini tembus, naik terus zona berikutnya tembus, pullback. Nah kan ini udah, yang paling atas ini udah di pullback, yang belum di pullback adalah ini. Nah kenapa dia kok berada di 161? Ya itulah Fibo. Setelah 261 biasanya dia balik ke 161, baru naik lagi gini-gini, terus tembus lagi 261, naik lagi gini-gini, seret over gitu ya. Nah ini gini, nah terus ke sini ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin hiburan otak-atik market
SNR dan Fibonacci seperti itu ya. Terima kasih, selamat weekend.